Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Pelatih timnas sepak bola Indonesia asal Korea Selatan, Shin Tae-yong atau STY, gagal mempersembahkan gelar perdananya untuk Indonesia setelah harus mengakui keunggulan timnas Vietnam U23 di final Piala AFF U23 2023 melalui adu penalti dengan skor 5-6. Dan untuk membahas lebih lanjut, kita langsung bergabung bersama jurnalis senior dan pengamat sepak bola Anton Sanjoyo. Bung Joyo, selamat siang. Selamat siang, Iqbal. Bung Joy, semalam timnas Indonesia 23 bisa dikatakan bermain sangat baik. Tadi orang tua Rifki bilang Dewi Fortunanya tapi sedang di Vietnam. Dengan skuad seadanya, keterbatasan pemain pengganti, timnas akhirnya ini bisa menang Vietnam U23 hingga babak adu penalti meski akhirnya harus mengakui keunggulan tim lawan pada akhirnya. Bagaimana Anda melihat perjuangan Garuda Muda sejauh ini, Bung Joy? Ya, kalau dalam sepak bola memang selalu ada idiom atau istilah tim yang lebih baik belum tentu menang ya. Dalam kasus kemarin memang kita melihat Indonesia menurut saya jauh lebih bagus daripada Vietnam. Meskipun Vietnam sendiri sebetulnya tampil dengan tim yang jauh lebih muda ya. Rata-rata usia mereka hanya 20 tahun, sementara rata-rata usia pemain Indonesia itu 22 tahun. Jadi jelas mereka jauh lebih berpengalaman. Tapi memang kalau kita lihat dari keseluruhan penampilan sejak dari babak penyisihan, semifinal sampai final, memang puncaknya terjadi pada semifinal ketika mengalahkan Thailand. Dan catatan saya juga adalah tim ini dimanajemeni sejak awal itu tidak terlalu bagus. Kenapa saya bilang begitu? Karena ada dua pemain yang mendapatkan hukuman dari AFC dalam kasus terakhir di SEA Games kalau tidak salah tetap dibawa gitu loh. Dan ketika mereka harus pulang, mereka tidak mengganti pemain yang yang dipulangkan. Komang Teguh dan Titang Agung kan harus pulang karena dia dalam kondisi diskorsing oleh AFC. Dan padahal masih punya banyak waktu untuk mengganti, tapi tidak diganti. Jadi sejak awal memang tim ini tidak terlalu solid manajemennya. Tapi mereka sanggup melaju ke final dan di final memang saya lihat betul bahwa Shin Tae-yong ini membuat banyak sekali kemajuan ya. Dan dia melihat bahwa ya meskipun dia perlu gelar juara, Indonesia perlu gelar juara, tapi dia sebetulnya memikirkan fondasi untuk masa depan sepak bola Indonesia. Yaitu dia tidak terlalu mengandalkan beberapa pemain. Jadi ketika final pun dirotasinya cukup banyak ya. Termasuk striker utama Indonesia Ramadan Sananta kan tidak dipasang, diganti oleh Abdurrahman. Gitu. Jadi memang Shin Tae-yong ini menurut saya pelatih yang pelatih yang cukup jenius dalam arti mungkin dia pasti butuh gelar lah, tapi dia basicnya adalah dia ingin menanamkan fondasi sepak bola Indonesia yang jauh lebih baik untuk masa depan gitu. Jadi kalau ada yang mengatakan Shin Tae-yong gagal, menurut saya itu pernyataan yang sangat absurd ya, karena kalau kita lihat sih dari sisi permainannya jauh lebih bagus dari Vietnam, peluang juga jauh lebih banyak, menguasai pertandingan, tapi memang Devi Fortuna sekali lagi, apalagi kalau tos-tosan udah nggak ada yang bisa disalahin deh. Kalau tos-tosan itu 50-50, bahkan tim Indonesia ketemu Argentina sekalipun kalau tos-tosan masih bisa menang. Gitu loh. Jadi Ya, Bung Joy berbicara soal Shin tos-tosan Tae-yong ini, seperti kenapa? prestasi yang sudah dipersembahkan kan sudah lolos ke Piala Asia 2023, Piala Asia Betul. U20 dan memperbaiki peringkat FIFA ya. Tapi sejauh ini Shin Tae-yong memang Ya. belum mempersembahkan satu gelar pun untuk Indonesia, baik itu timnas senior maupun kelompok umur. Nah, apakah menurut Anda Shin Tae-yong kalau dari laga terakhir layak untuk dipertahankan, Bung Joy? Saya kira kita harus melihat Shin Tae-yong dalam keseluruhan kerja dia untuk Indonesia ya. Dia kan diserahi tugas yang tidak ringan. Dia memegang kelompok umur juga, memegang timnas. Kalau timnas itu senior ya. Memegang kelompok umur itu kan dia sebetulnya dia harus melihat lebih dalam seberapa sih bagasi pemain Indonesia di kelompok umur itu gitu. Bagasi itu yang dia persiapkan untuk stok pemain Indonesia timnas senior di masa depan gitu loh. Kalau kita lihat permainannya, bahkan dia kan sampai hari terakhir pun dia masih ngomel-ngomel dalam tanda kutip soal bagaimana passing yang harusnya dilakukan, apa yang harus dikunci di ankle, apa yang harus dilakukan ketika melakukan passing. Itu hal-hal basic yang dia temukan selama bertahun-tahun berada di Indonesia gitu. Dan menurut saya kalau kita bilang Shin Tae-yong layak diganti atau tidak, kalau ukurannya juara, apalagi di kelompok umur, itu sangat absurd. Gitu. Jadi kalau menurut saya Shin Tae-yong ini kan pelatih dengan kualitas yang
kualitas dunia lah gitu loh. Nah, Indonesia harus bisa memanfaatkan itu dengan menaikkan kualitas pemain-pemainnya melalui Sintayong dan apa ilmu-ilmu yang diberikan dia lewat kepelatihannya sehari-hari gitu loh. Itu yang harus diserap oleh Oke. pemain-pemain atau oleh pelatih-pelatih muda Indonesia gitu loh. Kalau Soal saya pemain Bung Joy, bilang Sintayong siapa gagal atau saja sukses, saya bilang pemain-pemain yang sukses. menampilkan permainan terbaiknya final kemarin, Bung Joy? Gimana? Siapa saja pemain-pemain yang menampilkan permainan terbaiknya pada final kemarin? Oh, tentu saja kalau saya lihat tentu saja Beckham Putra ya yang bermain di sisi poros karena pemain ini sangat komplit ya dan dia memang kan andalan juga ketika dia bermain di klub. Dia bisa bermain di posisi nomor 6, dia bisa bermain di posisi nomor 8. Bahkan kalau diperlukan ketika strikernya melebar atau lagi mencari bola bisa di posisi nomor 10 dan dia distributor yang baik ya. Jadi rasanya kalau dibilang pemain outfield yang terbaik menurut saya kemarin Beckham. Tapi memang kiper juga melakukan penyelamatan banyak sekali ya. Dan salah satunya adalah penalti Erianto. Jadi Oke. kiper dan Beckham Putra adalah dua pemain yang paling menonjol dalam pertandingan semalam. Ya meskipun kiper gagal melakukan eksekusi penalti dan ada juga pertanyaan kok kiper yang ambil pada saat sudden death. Itu kita tidak pernah tahu apa yang terjadi pada tim. Mungkin tidak ada yang berani ambil sudden death pertama. Mungkin saya juga nggak tahu. Dan keberanian dia meskipun gagal, menurut saya harus diapresiasi. Dan itu Oke, bukan hal yang menyedihkan lah. Itu hal yang biasa saja. Bung Joy, Dan sudah terakhir selayaknya kita juga memberikan apresiasi kepada dia. PSSI menyebut jika ajang Piala AFF U23 kali ini hanya sebagai ajang pemanasan sebelum ikut kualifikasi Piala Asia U23 demi lolos ke Olimpiade Paris pada 2024. Tepatkah jika dikatakan demikian, Bung Joy? Ya, karena kan memang ini Piala AFF ini kan saya selalu bilang dalam tanda kutip ini kan masih di wilayah kecamatan gitu. Kita nggak juara di kelompok umur di kecamatan Asia Tenggara itu nggak masalah gitu loh. Kita butuh juara atau kita butuh punya prestasi lebih baik di level Asia gitu. Jadi kalau misalnya PSSI bilang ya ini pemanasan sih oke saja. Jadi kalaupun tidak juara ya nggak apa-apa. Kalau juara itu bonus gitu. Jadi ini bukan hal yang memalukan lah, apalagi kalah adu penalti itu kan semua orang bisa kalah di adu penalti. Dan kita tahu bahwa perjuangan meskipun penampilan jelek sekali ya ketika melawan Malaysia, melawan Timor Timur juga, tapi melawan Thailand kita lihat bahwa saya punya keyakinan oh ini adalah pemain-pemain yang nanti bisa Indonesia andalkan di level seniors ketika pemain-pemain yang ada di senior sekarang juga kemudian menua dan inilah Ramadan Sananta dan kawan-kawan, ada Beckham Baik. Putra, ada di belakang juga ada Robbie Darwis dan kawan-kawan. Itu saya kira akan menjadi andalan timnas senior di masa depan. Baik, terima kasih Bung Joy sudah bergabung dengan Metro Siang. Anton Sanjoyo, jurnalis senior Sama-sama. sekaligus pengamat sepak bola. Terima kasih.